Halo guys, balik lagi sama gue Isan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 13 dan iPhone 15 jadi iPhone terlaris di tahun ini. Kok bisa ya? Dan apakah emang layak dibeli kedua iPhone ini? Jadi sekalian aja kita bahas versus antara 13 dan 15 ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Sepertinya iPhone 13 dan iPhone 15 menjadi iPhone terlaris untuk di tahun ini. Dan itu terbukti, jangankan circle gua, circle kalian nih juga pasti banyak banget yang pengguna iPhone 13 dan iPhone 15. Gue juga sih jujur sebenarnya nggak tahu kenapa, faktor apa yang bikin 13 dan 15 tuh jadi banyak yang menggunakan di tahun ini. Terutama sebenarnya iPhone 15 sih. Biasanya tuh pengguna iPhone XS atau iPhone 11 itu loncat kalau nggak ke 13 langsung ke 15. Tapi intinya kedua iPhone ini menurut gua cukup paling terlaris. Cuman pertanyaannya, emang seberapa layak sih kedua iPhone ini tuh dibeli? Emang bener ya jadi yang paling terlaris? Itu dia yang pengen gua bahas di video kali ini. iPhone 13 dirilis tahun 2021 lalu, which is itu udah 4 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya. 4 atau 5 tahun yang lalu. 4 tahun lah kan, September 2021. 4 tahun yang lalu, di mana iPhone 13 adalah iPhone pertama kalinya dengan desain kamera yang diagonal. Karena iPhone sebelum-sebelumnya seperti 11 ataupun 12 itu kan desainnya vertikal ya, lurus aja gitu. Dan di iPhone 13, Apple merubah desain kameranya menjadi diagonal seperti itu. Dan pertama kalinya juga fitur cinematic video yang sampai saat ini jadi digandrungi para kaula muda yang dikit-dikit, bang, cinematic video bang, cinematic video. Ya, langsung masuk sound jedak-jeduk. Tapi iPhone 13 memang adalah iPhone pertama kali dengan desain kamera yang berubah, dengan fitur cinematic video gitu ya. Cukup banyak peningkatan yang diberikan di iPhone 13. Dan terbukti sampai saat ini, iPhone 13 tuh cukup banyak digunakan. Tidak hanya sampai situ aja sih sebenarnya di iPhone 13. Karena iPhone 13 juga menggunakan chipset A15 Bionic chip. Dimana kalau disandingkan sama iPhone 15, itu cuma beda satu generasi chipset doang loh. Karena iPhone 15 itu menggunakan A16 chip. Sedangkan iPhone 13 menggunakan A15 chip. Dengan ukuran yang 6,1 inch, desain notch yang mengecil daripada seri sebelumnya, varian warna yang lumayan lucu-lucu juga ya, karena cukup banyak varian warna dari iPhone 13. Memiliki fitur MagSafe dan sudah menggunakan koneksi 5G juga, tapi ya masih menggunakan konektor charger Lightning. Cuman bukan berarti buruk iPhone 13, karena performanya menurut gue cukup baik banget, bahkan gue udah bahas sendiri spesial pembahasan iPhone 13 di video sebelumnya di sini, dan sampai saat ini sepupu gue juga masih menggunakan iPhone 13, overall digunakan daily, aman-aman aja, dan masih mendukung updatean iOS juga. Serta hasil kameranya nggak terlalu buruk banget, jadi masih cukup bagus banget dengan spesifikasi dual sistem kamera di 12 megapiksel untuk main kameranya dan ultra wide-nya. Memiliki optical zoom optionnya di 0,5 dan 1 kali doang. Serta hadirnya Smart SDR for photo. Dengan spesifikasi tersebut sebenarnya hasil fotonya juga nggak buruk-buruk banget gitu ya. Dan lu bisa lihat sendiri di sini untuk hasil foto iPhone 13, menurut gue masih cukup banget gitu ya. Jadi itu kenapa sampai saat ini digandrungi oleh kaula muda iPhone 13, karena secara harga juga affordable. Hanya saja iPhone 13 ini sudah tidak ada unit barunya, alias sudah di-discontinue. Jadi harap hati-hati dalam membelinya dan teliti lagi. Kalau masalah green screen, mungkin gue udah kasih tahu di video sebelumnya di sini. Kalau kalian khawatir terkait green screen, sebenarnya bisa kalian cek unit iPhone 13 tersebut tuh bagaimana. Lu bisa nonton di video tersebut karena gue udah bahas terkait iPhone 13 yang green screen. Tapi intinya iPhone 13 ini tuh spesifikasinya masih sangat cukup banget menurut gue untuk kegiatan keseharian kalian. Dan bagaimana dengan iPhone 15-nya? Nah, iPhone 15 juga sebenarnya iPhone yang digandrungi para anak muda atau kaula muda saat ini yang tentunya banyak banget yang menggunakan. Karena jujur gue hampir ketemu orang dimanapun gue lagi nongkrong ataupun main gitu ya sama teman-teman, iPhone 15 nih cukup banyak yang menggunakan, even itu dari kalangan perempuan ataupun kalangan laki-laki gitu ya. Keduanya ini sama-sama menggunakan iPhone 15 yang gue yakin ternyata emang iPhone 15 nih jadi iPhone yang saat ini belum didiscontinue sama Apple karena masih dijual secara resmi pun di Indonesia, dan jadi iPhone yang mungkin dengan harga paling murah di antara lini iPhone 16 seriesnya gitu. Dengan spesifikasi yang nggak main-main, untuk pilihan warnanya juga lucu-lucu, cakep-cakep, kayak pastel gitu ya, infused color gitu, dan ukurannya 6,1 inch, ukuran yang sama yang ada di iPhone 13, tapi iPhone 15 menggunakan Dynamic Island, bukan menggunakan notch. Jadi kalau gue bisa katakan ya, iPhone 13 tuh seri rendah, tapi kalau seri harga yang lumayan ya 15. Karena sebenarnya secara spesifikasi layar pun nggak terlalu jauh beda, karena keduanya
Keduanya juga tidak mendukung 120 Hz, cuman di 60 Hz refresh rate aja untuk bagian display layarnya. Tapi iPhone 15 memiliki Dynamic Island dan 2000 nits peak brightness saat di outdoor. Jadi itu yang membedakan iPhone 13 dan 15 dari segmen layar. Dan untuk desain bodinya juga sama-sama masih aluminium dengan ring switch silent, yang dimana iPhone 13 dan 15 masih menggunakan fitur tersebut karena action button itu start dari iPhone 15 Pro ya. Dan ini yang paling gua shocknya, bukan shock sih ya, lebih tepatnya speechless, karena perbedaan chipset itu nggak terlalu signifikan, cuman beda satu generasi doang di antara kedua iPhone ini. iPhone 15 menggunakan A16 Bionic chip di 6 core CPU, 5 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Kalau kalian lihat di situ cuman beda di core GPU-nya saja. Tapi tentunya A15 Bionic chip yang ditanamkan di iPhone 13 dan A16 Bionic chip di iPhone 15 itu jadi pembeda karena kan beda generasi ya. Kalau kalian perhatikan di situ. Sama-sama mendukung MagSafe wireless charger, sama-sama sudah 5G, sama-sama sudah Face ID, tapi iPhone 15 sudah menggunakan konektor USB-C, tidak Lightning seperti iPhone 13. Tadi sempat gue mention di awal kalau iPhone 15 tuh seri lumayannya dibanding 13, tapi ini keduanya tuh sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Cuman memang yang jadi pembeda sangat signifikan adalah di lini kameranya, karena iPhone 15 kameranya menggunakan 48 megapiksel dengan dual kamera sistem untuk main kameranya. Tapi kalau untuk ultrawide-nya masih di 12 megapiksel. Itu kenapa iPhone 15 memiliki pilihan optical zoom option-nya ada di 0,5, 1 kali, dan 2 kali. Mungkin atas dasar tersebut yang membedakan hasil kamera antara iPhone 15 dan iPhone 13. Ya, kalian bisa lihat sendiri di situ. iPhone 15 cukup hasilnya bagus banget menurut gua karena gua pakai juga kemarin ke Bali pada saat liburan sambil kerja sama teman-teman YouTuber lainnya juga. Dan gua ngerasa iPhone 15 tuh sangat bisa banget digunakan secara daily, secara aktivitas kalian baik itu kuliah, sekolah, ataupun kerja. iPhone 15 tuh kayak semuanya udah mendukung dengan harga yang lebih murah. Makanya, kenapa judul ini, kedua iPhone ini paling terlaris. Kalau kita bedah sedikit, iPhone 13 harga lebih murah daripada iPhone 15, spesifikasi tidak terlalu jauh sama iPhone 15, di mana iPhone 13 ini tetap bisa menjadi daily driver kalian, alias jadi HP utama kalian untuk kalian melakukan kegiatan sehari-hari kalian gitu. Si iPhone 13 ini masih sangat cukup banget, dan sampai saat ini gue masih menemukan banyak banget orang di luar sana yang menggunakan iPhone 13. Jadi ya, iPhone 13 memang layak dibeli jawabannya, dan iPhone terlaris dengan kasta lebih murah daripada iPhone 15. Tapi spesifikasinya tidak bisa dianggap remeh untuk iPhone 13 ini. Dan untuk iPhone 15-nya juga sama-sama iPhone yang lagi banyak digunakan banyak orang di luar sana karena spesifikasinya yang bahkan lebih dari cukup menurut gua untuk kegiatan kalian sehari-hari. Lebih dari cukup untuk iPhone 15 menurut gua. Desainnya juga lebih eye-catching, warnanya lebih banyak variasinya, spesifikasinya lebih baik daripada iPhone 13. Wajar karena iPhone baru tahun lalu. Jadi iPhone 15 ini jadi menurut gue tuh kalau di-compare atau dibandingkan sama 16 series yang sudah hadir di Indonesia saat ini, kenapa iPhone 15 jadi paling terlaris? Ya karena harganya lebih murah dibandingkan iPhone 16, tapi tidak lebih murah daripada iPhone 13. Karena iPhone 15 harganya masih di atas iPhone 13. Untuk harga, iPhone 15 masih ada unit resminya di Indonesia. Jadi kalian bisa beli untuk unit resminya, atau kalian bisa kunjungi Studio Ponsel, Tokopedia-nya di sini kalau kalian mau beli iPhone 15, atau bisa cek link di description di bawah. Tapi intinya untuk harga iPhone 15 itu lebih murah daripada iPhone 16, tapi tidak lebih murah dari iPhone 13 karena iPhone 13 di bawahnya iPhone 15. Dan inti dari video ini adalah kedua iPhone ini sama-sama layak dibeli, tapi kalian tinggal sesuaikan aja kebutuhan kalian. Kalian pengennya di mana? Jangan memaksakan, ingat, karena kalau memang budgetnya cukup di iPhone 13 nggak apa-apa. Tadi udah gue kasih jawabannya, iPhone 13 masih sangat cukup banget. Cuman kalau memang pengen lebih baik atau bisa dikatakan pemakaian yang lebih jangka panjang di antara kedua iPhone ini, gue menyarankan iPhone 15 gitu. Kalian bisa beli iPhone 15, tinggal tabungin sedikit dananya atau uangnya, kalian beli iPhone 15 kayak gitu. Harusnya sudah terjawab semua sesuai pertanyaan dan judul di video kali ini. Gue harap dengan ada video kali ini dapat menambah knowledge teman-teman nih antara kedua iPhone ini. Mana kedua iPhone ini memang jadi kedua iPhone yang lagi laris-larisnya di tahun ini, dan kedua ini memang iPhone yang lagi layak-layaknya digunakan di tahun ini kayak gitu. Segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.